Hai, welcome to RL Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Walaupun eSport World Cup udah berakhir, tapi gue pengen bahas game yang fenomenal juga nih. Dari sang juara, Magnus Carlsen, ketika berhadapan dengan Duda Jan Krzysztof, teman-teman. Duda Jan apa? Krzysztof, teman-teman. Ini game yang sangat menarik dengan pembukaan Katalan. Langsung aja kita bahas, nggak usah lama-lama. Jangan lupa support gue dulu dengan cara like dulu. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya gue bisa lebih maju lagi dan bisa kasih impact lebih besar untuk catur di Indonesia, guys. Langsung aja. Magnus Carlsen mulai dengan langkah D4. Ini terjadi di penyisian grup, guys. Grup D. Kemudian kuda F6, putih C4, kemudian E6, putih G3. Katalan. D5, kemudian bishop ke petak G2. Jadi ibaratnya kita nonton gimana cara sang raja Katalan bermain ya, teman-teman. Sebenarnya Katalan dimainkan oleh Magnus ini tenar atau viral waktu Magnus ngalahin Jan Nepomniachtchi dalam perebutan gelar juara dunia yang berlangsung di Dubai tahun 2020 lah, teman-teman. Kalau nggak salah 2020 2021 ya, 2020 tepatnya. Nah, apa sih tujuan dari Katalan ya? Ini pattern posisinya, dikasih pion di petak C4, tapi kekuatannya di sini nih, di gajah ini. Dan juga ini bisa dikategorikan masuk dalam gambit ya, teman-teman. Jadi sacrifice something, sacrifice pawn untuk dapetin setup 2 pion yang kuat. Duda akhirnya makan. Kemudian putih queen ke petak A4 skak, hitam kuda B ke petak D7, putih kuda F3. Nggak buru-buru diambil sama Magnus. Emang kalau ngambil kenapa sih? Salah nggak sih? Nggak salah juga, boleh juga gitu ya. Nah, gue kasih tahu deh. Kalau misalkan ceritanya ngambil, ini apa yang akan terjadi sih sama hitam? Hitam akan A6. Putih kemudian lanjutin dengan queen ke petak B3 ya. Di sini. Tahu dalam teorinya yang paling banyak dimainkan queen langsung mundur ke petak C2. Hitam C5. Nah, mungkin dengan variasi ini Magnus gak suka ya, karena titik lemah pada C7 tidak tereksploitasi dan juga gajahnya juga masih aman. Jadi dia mainin langkah kuda F3 dulu. Hitam A6. Kalau dimakan tujuannya mau B5 dan gajahnya keluar. Putih kuda C3. Kalau B5 langsung dimakan. Kemudian hitam C5. Putih bishop ke petak F4. Hitam mainkan langkah kuda ke petak D5. Ini menarik ya. Langsung ancam bishop. Ditukar, dimakan lagi. Dan kemudian rokade panjang. Nah, ini yang jarang terjadi, guys. Ya, jarang-jarang kita lihat Katalan rokade panjang. Ini sepertinya persiapan atau well prepare dari Magnus Carlsen ya dengan timnya. Jadi Magnus Carlsen juga punya tim, guys. Nah, ini rokade sangat menarik. Kemudian hitam mainkan langkah B5, putih queen ke petak C2. Hitam melakukan kesalahan. Harusnya di sini kuda B6 tapi dia bishop B7. Apa sih salahnya, teman-teman? Padahal hitam di sini unggul 1 pion. Gini guys, jadi dalam prinsip catur dalam fase opening atau teori di awal-awal, kita tuh harus cepat mengeluarkan perwira dan mengamankan raja. Nah, dalam 11 langkah ini, lu bisa lihat ya guys, lu bisa lihat kalau raja hitam itu masih di petak center. Nah, kalau lu jadi putih, lu harus ngikutin Magnus Carlsen. Karena Magnus Carlsen nggak mau kehilangan kesempatan. Diambil momentum ini dengan mendobrak E4. Karena ada raja di sini, guys. Kemudian hitam bishop ke petak E7. Nggak berani dia. Kalau dimakan bahaya nggak sih? Jelas bahaya. Putih akan kuda G5. Kalau hitam di sini bishop ke petak E7, maka gajah makan pion E4. Dimakan lagi pakai bishop. Yes, queen E4. Belum bisa rokade. Kalau rokade, skakmat. Masalahnya kalau kuda F6 di sini, putih bisa queen ke petak C6, ditutup pakai queen, benteng jatuh, raja geser, kemudian pion D5. Ini bahayanya. Jadi, kalau kita ambil ide dari Magnus Carlsen nih, nggak apa-apa lu kasih 1 pion, tapi bikin pergerakan lawan kalian lambat dan lu dapetin momentum kayak gini. Lu bisa ambil ilmunya, guys. Gue juga ngambil ilmunya dari game-game Magnus Carlsen. Akhirnya bishop E7 yang dimainin. Kemudian putih makan pion petak D5, hitam lanjutin dengan rokade, putih benteng H ke petak E1. Yes, pion di petak D5 dapat dimakan, tapi jelas bahaya. Kalau dimakan, maka ada jawaban benteng makan E7. Boom.
Kalau dimakan lagi, ada kuda G5. Ancaman checkmate. Kuda jaga ke petak F6, bishop makan bishop. Jadi putih unggul 1 perwira. Itulah jebakannya. Akhirnya Duda lebih pilih bishop ke petak F6. Putih counter langsung bishop D6. Hitam makan pion D4. Magnus bukan pemain biasa. Dia nggak mau makan benteng dong. Makan benteng berabe nih. Malah kasih kesempatan lawannya untuk dorong D3 dan putih bakal kalah. Karena kalau queen D2, queen ke petak F8. Terkunci guys. Pion rantainya ini bahaya banget guys. Ya, jadi kadang-kadang main catur itu kalau lu lihat makan yang lebih besar, jangan melulu lu lihat benteng itu nilainya besar, tapi perhatikan counter dari lawan juga. Bukan counter pulsa ya, tapi counter serangan teman-teman. Kuda makan pion D4, gajah makan kuda. Kemudian dimakan lagi dengan benteng, queen ke petak F6, niat garpu, ngancem 2 perwira, malah salah. Karena putih ada jawaban benteng H4, balasannya skakmat. H6 dimainin, kemudian gajah makan benteng. Benteng makan gajah, kemudian putih mainin benteng F4, queen ke petak D6, Magnus benteng D4. Kuda ke petak C5, tujuan mau kuda D3, langsung dijaga, propilaksis, kemudian benteng ke petak D8, putih queen D2. Pion racun masih disiapkan. Kalau hitam di sini terpancing makan, maka putih ada teknik namanya defleksi atau deflection. Nih. Benteng makan, menteri hilang. Raja naik, benteng hilang. Itulah teknik defleksi guys. Menteri ke petak D2, akhirnya menteri ke petak B6. Putih queen ke petak E3, hitam makan pion di petak D5. Apakah sudah aman? Jelas belum. Putih mainin langkah brilian, bishop G2. Apa tujuannya guys? Brilliant, but why? Karena kalau dimakan, maka ada jawaban. Benteng makan benteng. Dan inilah yang terjadi. Makan lagi dan kemudian makan kuda di petak C5. Lah kudanya lebih bagus kan, mau kuda petak D3 tadi. Makanya disebut sebagai langkah brilian. Padahal dapat perwiranya sama. Hitam bishop ke petak H3. Kemudian putih mainkan queen E7. Mau disimplifikasi, sederhanakan. Queen kalau ke sini, ditukar sini, ditukar lagi ke petak E4. Dekabur supaya nggak bisa ditukar queen A5. Ancam pion juga, putih nggak takut malah naikin benteng ke petak E3. Dan ini bukan langkah yang tepat. Harusnya pada langkah ke-29 apa sih jawaban putih? Benteng D1, kemudian benteng D8. Ya itulah Magnus Carlsen, juga seorang manusia. Benteng E3, kemudian bishop ke petak E6, putih queen ke petak D6. Masih nggak berani ngambil sini, dia mainin langkah C3. Kalau diambil, kira-kira salahnya di mana? Ada queen ke petak B8, raja ke petak H7, benteng A3. Game over. Kena trap guys. C3 dimainin, kemudian benteng makan C3, B4 dimainin, benteng ke petak C6, bukan langkah yang tepat lagi-lagi. Harusnya di sini benteng C5, menteri A2, menteri B8, dapat pion sini guys. Benteng C6 dimainin, kemudian dorong pion B3, makan A6, menteri ke petak E1, skak, ditutup, queen ke petak F2, makan pion B3, queen E3, raja ke petak B1, bishop B3. Ngeri-ngeri sedap nih. Queen ke petak F1. Nah, ini harus hati-hati ya. Tujuannya mau ke sini dan mau skak sini, bisa ancaman bahaya. Queen ke petak E4, raja geser ke petak A1. Untung ada benteng. Queen ke petak C2. Ya, bingung ya mau kemana dalam waktu sisa di bawah 2 menit. Akhirnya putih ketemu langkah benteng A8 dan kemudian boom, lemes dah jadi hitam. Aduh, dimakan lagi. Selesai ya. F5, raja C1 karena ada ini guys. Kemudian raja G6, raja D2. Raja G5, kemudian benteng B8. Gajah D5, kemudian mainin langkah B4. Ya udah, tinggal ini aja ya. Nih, pelihara anak ini biar graduation. Raja ke petak F6, B5 biar sekolah guys. Raja ke petak E5, B6. Menyerah di langkah ke-47. What a game. 90,5%. Akurasi dari putih, hitam 85,8%. Apa komentar kalian buat game ini guys? Dan akhirnya itulah kenapa Magnus juara. Karena sangat presisi, sangat brilian banget. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy kalau lo mau jago dan pengen dapetin penjelasan yang lebih lengkap supaya lebih jago lagi guys. Gue tungguin kalian join di kelas gue.
Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa jadi langganan mulai dari 30.000 di YouTube ini. Magnus.